Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai tantangan hidup selama masa pandemi COVID-19 yang terjadi. Kita sama-sama tahu pandemi COVID-19 membuat kita semua, boleh katakan, hampir perekonomian lumpuh. Awal-awalnya dari Cina di Wuhan yang dikabarkan merambah ke seluruh belahan dunia lainnya. Dan akhirnya kira-kira Maret 2020 tahun lalu booming di Indonesia. Nah, di situ pasien COVID-19 mulai tercatat satu persatu. Pasien yang meninggal sungguh banyak, yang sakit sungguh banyak. Akhirnya pemerintah membuat program lockdown atau lockdown yang minimal lah, tidak seperti Wuhan yang harus lockdown sampai 30 hari sampai pemerintah memberikan makanan kepada rakyatnya. Di Indonesia lockdownnya masih minimal lah, orang masih boleh keluar tapi yang penting-penting saja. Terasa sekali perekonomian kita, berjualan pun tidak bisa, berdagang pun tidak bisa, kantor-kantor pun dimulaikan untuk WFH, work from home, satu persatu. Nah, dampak itu sama terasa dengan saya, yaitu Maret 2020. Biasanya saya kan selama dari 2008 sampai 2020 saya membuka usaha bimbel Cita Nugraha. Begitu pandemi booming di Indonesia Maret 2020, usaha saya tutup karena apa? Orang tuanya tidak mengizinkan anak-anaknya untuk bimbel ke tempat saya untuk belajar. Akhirnya saya tutup. Karyawan saya yang satu pun saya rumahkan. Saya pun tidak sanggup untuk membayar dia karena murid-murid tidak ada yang datang les. Nah, bingung bagaimana menghadapi permasalahan ini. Yang ada saya tetap berdoa. Ya, setidaknya tabungan harus dikurus dulu untuk biaya hidup. Untung anak-anak dan istri kita ungsikan dulu ke rumah mertua di daerah, karena di kota Jambi pandemi itu terasa menakutkan awal-awalnya begitu. Nah, saya berpikir bagaimana untuk menghidupi kehidupan ini, menghadapi masalah ini. Nah, adanya media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, dapat saya informasi bahwa ada program dari pemerintah yaitu prakerja, kartu prakerja. Nah, malam-malam juga saya berusaha untuk mendaftar di program prakerja. Gelombang pertama saya berusaha daftar, tapi pengumuman keluar tidak masuk. Akhirnya gelombang kedua prakerja saya goal. Nah, di situ saya sedikit berbahagia. Nah, begitu prakerja selesai, goal mengambil pelatihan, karena prakerja kan diwajibkan untuk insentif bisa cair harus mengikuti pelatihan dulu. Saya mengambil pelatihan tentang makanan, masak-memasak. Walaupun selama ini kan saya sebagai guru pengajar tidak berpengalaman untuk masak-memasak, saya mengambil program masak-memasak di Baking World ID. Di situ saya belajar, resep dari awal, resepnya macam gimana pengolahannya gitu. Saya pikir, ini hal yang termudah yang bisa saya lakukan. Kalau yang untuk kegiatan lain tidak bisa karena lockdown lokal atau tidak, siapa yang mau dikunjungi karena takut pandemi COVID-19 ini. Nah, di situ selain belajar tentang cara masak, belajar juga dikasih pembelajaran yang sangat efektif, yang sangat bermanfaat secara online, yaitu Zoom meeting. Nah, awal pertama kali saya itu bisa belajar Zoom meeting. Selama ini kan kita masih gagap teknologi. Nah, situ belajar. Nah, situ diajarkan, dia bilang sama chef-chef terkenal di Baking World, kita jangan pantang menyerah, manfaatkan
Facebook, Instagram atau media sosial untuk berjualan. Jangan pantang menyerah, berjualan terus katanya. Nah, di situ saya mulai berani. Terus dapat pembelajaran bagaimana cara marketing yang baik secara online. Perlahan-lahan, walaupun sedikit demi sedikit saya mau membuat kue basah, kue kering untuk berjualan secara online. Saya antarkan jauh-jauh pun saya berusaha mengantarkannya. Nah, akhirnya hingga saat ini saya mulai bisa membuka industri rumah tangga yang kecil. Beberapa hasil yang saya buat ini, saya mulai memberanikan diri, dan hari ini sebentar lagi akan saya launching. Saya pun memakai stiker CNC Chicken, Cita Nugraha Chicken. Nah, kemudian ini juga ada industri olahan rumah tangga saya sendiri, yaitu lemon tea yang saya buat sendiri tanpa bahan pengawet. Ada beberapa kue kering-kering lainnya. Nah, ini pun ada namanya pempek ceriwis. Sedikit saya berpromosi ya, bagi teman-teman atau yang ingin memesan silahkan hubungi di Instagram saya di nomor HP saya ini. Jadi walaupun pandemi COVID-19 masih belum berakhir, tapi pemerintah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan program vaksin. Nah, teman-teman jangan pantang menyerah. Mari bersemangat. Kalau apapun yang bisa kita lakukan untuk menghidupi kehidupan kita ini, lakukan. Yang penting kita jujur, tetap berdoa, punya semangat kerja, etos kerja yang tinggi, disiplin. Jangan pantang menyerah, jangan takut. Kalau hari ini tidak makan, besok tidak akan makan. Jangan takut, terus bersemangat ya teman-teman. Yang penting kita harus berpikir positif, asal kita jujur, berusaha dan berdoa. Saya juga bersyukur kepada sanak keluarga, family dan teman-teman yang memberi saya support, sumbangsi, pendapat, dan terutama para konsumen yang secara online ataupun secara offline. Inilah tantangan hidup selama COVID-19 ini. Jadi saya menghadapinya dengan berjualan secara online. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu. Vaksin yang pemerintah berikan memberikan kesehatan bagi kita semua. Akhirnya saya juga berterima kasih pada pemerintah. Pemerintah pun turun tangan membantu rakyat-rakyatnya. Pemerintah tidak lepas tangan. Tapi ini kondisi yang harus kita alami. Tidak bisa langsung segera berakhir. Tetapi mari bersama-sama kita rakyat bersama pemerintah, bersama para wakil rakyat kita untuk menghadapi pandemi COVID ini. Akhirnya kita ucapkan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.